warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Furimareta dari kelas Ekonomi Syariah 3 semester 3 dengan NIM 2041050200074. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari dari penjelasan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis ACMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintahan. Sebelum melanjut ke inti materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang pengertian perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintahan atau bisa disebut juga dengan perekonomian dua sektor. Nah, apa sih perekonomian dua sektor itu? Perekonomian dua sektor ini adalah ekonomi yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Jadi di dalam perekonomian dua sektor ini hanya fokus di rumah tangga dan perusahaan tanpa ada campur tangan dari pemerintahan ataupun negara lain. Nah, ini juga mengenai bentuk yang paling sederhana dari analisis mikroekonomi mengintai penentuan tingkat kegiatan ekonomi di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya kita beralih ke aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Nah, yang pertama itu ada sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Nah, jadi perusahaan rumah tangga tersebut itu bisa menggunakan faktor-faktor di dalam rumah tangga seperti tangan, tenaga, dan sebagainya. Terus yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Nah, jadi setelah rumah tangga itu menerima hasil, menerima uang, maka uang itu akan dibelikan barang dan jasa untuk diberi ke konsumen kembali, seperti itu. Terus yang ketiga ada sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi akan dibuang dalam institusi-institusi keuangan. Nah, yang keempat ada pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya kita beralih ke hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Nah, yang pertama itu ada pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungannya. Nah, ini dijelaskan bahwa berarti rumah tangga harus menggunakan harta ataupun tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsinya. Terus yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Terus yang ketiga, pada pendapatan tinggi maka tabungannya juga tinggi. Jadi seperti ini loh. Jika pendapatan kalian itu tinggi, maka tabungan kalian akan lebih tinggi juga kan, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang kecondongan mengkonsumsi. Nah, kecondongan mengkonsumsi ini ada dua, yaitu yang pertama ada kecondongan mengkonsumsi marginal atau bisa disebut juga dengan MPC, dan yang kedua ada kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau bisa disebut juga dengan APC. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kecondongan mengkonsumsi marginal atau bisa disebut juga dengan MPC. Nah, kecondongan mengkonsumsi marginal itu adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Nah, terus sedangkan kecondongan mengkonsumsi rata-rata yaitu perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Seperti itu. Selanjutnya langsung saja beralih ke kecondongan menabung. Nah, kecondongan menabung ini ada dua. Yang pertama itu kecondongan menabung marginal atau bisa disebut juga dengan MPC, dan yang kedua ada kecondongan menabung rata-rata. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kecondongan menabung marginal. Nah, kecondongan menabung marginal itu merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Dan sedangkan kecondongan menabung rata-rata yaitu menunjukkan perbandingan antara tabungan dan dengan pendapatan disposable, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi tabungan. Nah, apa sih fungsi tabungan itu?
Fungsi tabungan itu yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT atau rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau bisa disebut juga dengan pendapatan disposable. Nah, fungsi tabungan ini memiliki rumus yaitu S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung Y, dan rumus kedua yaitu S sama dengan min A buka kurung 1 min B tutup kurung YD. Terus yang terakhir, keseimbangan perekonomian negara. Nah, dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara itu dapat tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi dengan rumus Y sama dengan C plus I. Terus yang kedua, investasi sama dengan tabungan dengan rumus I sama dengan S. Seperti itu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.